Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Mutiara Malam. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas pertanyaan yang masuk, yaitu dari salah satu rekan saya yang seorang pegawai negeri sipil. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa seorang pegawai negeri sipil itu hanya mendapatkan upah 1 bulan sekali, yaitu di awal bulan teman-teman. Nah, kemudian upah yang didapatkan tersebut biasanya dikasihkan kepada istri. Dan biasanya ini semuanya teman-teman, ya kadang-kadang kan dengan berbentuk ATM semua dikasihkan atau disimpan istri. Tetapi terkadang ketika seluruh pendapatan suami diberikan kepada istri, selalu ada keluhan, yaitu ketika seorang suami memerlukan dukungan ataupun bantuan anggaran tersebut, terkadang istri tidak memberikannya teman-teman, misal untuk operasional. Kita katakanlah bensin ataupun bengkel ataupun semisalnya, atau juga untuk makan di kantor. Ketika seorang suami memerlukan dua dukungan anggaran ini, terkadang ada seorang istri yang tidak memberikannya dengan alasan bahwa apa yang diberikan suami di awal bulan, yaitu berbentuk gaji, itu untuk kebutuhan keluarga. Sehingga ketika suaminya memerlukan untuk bantuan operasional ataupun makan di kantor, terkadang ada istri yang tidak memberikannya, walaupun itu tidak semua teman-teman. Nah, terus lantas bagaimana cara mengatur keuangan yang ideal bagi seorang pegawai negeri untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya di dalam 1 bulan teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama tentu teman-teman harus menjalin komunikasi dengan pasangan. Artinya kita buat komitmen kesepakatan. Apakah gaji kita mau dipegang sama istri atau bagi dua, yaitu separuh-separuh, yaitu sebagian istri ataupun sebagian di suami, atau bahkan yang ketiga semua dipegang oleh suami, sehingga ketika istrinya membutuhkan maka suaminya memberikannya. Nah, terus bagaimana sebetulnya yang ideal teman-teman? Kalau menurut saya pribadi, cara mengatur keuangan keluarga yang ideal yaitu yang utama yaitu komunikasi teman-teman. Sebelum kita mengatur keuangan, pertama kita komunikasi. Intinya, apakah keuangan tersebut mau dipegang sepenuhnya oleh istri, ataupun dibagi dua, ataupun dipegang suami. Nah, yang diperlukan yaitu komunikasi. Nantinya, misalkan ketika pendapatan suami dipegang sepenuhnya oleh istri, maka ketika seorang suami memerlukan bantuan anggaran, misal untuk tadi operasional, bensin, ataupun makan di kantor, maka seorang istri harus memberikannya teman-teman. Karena bagaimanapun juga seorang pegawai negeri ya pendapatannya ataupun upahnya yaitu hanya sebulan sekali teman-teman, di awal bulan saja. Sehingga untuk mendapatkan pendapatan yang lain rasanya mungkin bisa saja teman-teman mungkin ada sampingan ataupun rezeki lain, tapi ya umumnya kita patokan dengan gaji saja dulu teman-teman, sehingga pendapatan yang diterima di awal bulan harus bisa sampai ke akhir bulan. Nah, caranya itu yang pertama komunikasi. Buat kesepakatan di awal ketika kita memberikan pasangan ataupun kita memberikan gaji kita kepada pasangan kita, maka buat kesepakatan di awal teman-teman. Nah, terus selanjutnya usahakan eh, gaji yang selama 1 bulan kita terima, kita lakukan apa namanya teman manajemen teman-teman, dalam artian kita bagi apakah untuk berapa untuk kebutuhan sehari-hari, berapa untuk kebutuhan investasi ataupun untuk keperluan lainnya teman-teman. Jadi pertama kita harus kesepakatan dulu, yang kedua tentunya harus kita mengatur teman-teman, mengatur keuangan tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika kita sudah berkomunikasi dengan pasangan kita dan sudah membuat kesepakatan serta mengatur pola kebutuhan keuangan kita selama 1 bulan,
Ini yang paling penting, yaitu lakukan kontrol teman-teman. Sehingga mau dimanapun uang tersebut disimpan, misal mau di istri, di suami, ataupun dibagi dua, tetap kontrol ini diperlukan. Mengapa demikian? Ketika kita melakukan pola kontrol ini, maka kita bisa mengatur pola keuangan kita dengan benar, teman-teman. Sehingga apa yang sudah kita buat di awal, yaitu berbentuk kesepakatan ataupun dengan manajemen pengaturannya, maka seorang suami dan istri harus bisa sama-sama mengontrol keuangan tersebut, teman-teman. Sehingga tidak ada istilah ataupun timbul rasa curiga kepada pasangan, misal boros ataupun hedon kalau bahasa sekarang ya teman-teman, dalam artian ya pola hidupnya boros ataupun hedon, sehingga dengan rasa saling curiga ini dikhawatirkan justru nantinya akan timbul masalah baru, teman-teman. Bisa jadi karena tidak adanya kontrol sehingga tidak ada saling rasa percaya, sehingga ujung-ujungnya bertengkar, teman-teman. Ketika pertengkaran ini dilakukan terus-menerus, maka khawatir teman-teman, kita tidak bisa menjaga emosi kita. Akhirnya, ya itu dia teman-teman. Kita masuk ke pengadilan agama. Tahu kan teman-teman, kalau pasangan suami istri ke pengadilan agama, pasti ujung-ujungnya. Nah, ini teman-teman, ini yang tidak diharapkan teman-teman. Ketika seorang suami istri mencoba ingin merangkai hidup bahagia, tetapi karena gara-gara komunikasi dan kontrol di dalam keuangan, akhirnya timbullah ini teman-teman. Dan ini kejadiannya banyak sekali teman-teman. Banyak sekali kasus yang menimpa pasangan suami istri dengan berakhir dari perceraian dikarenakan itu dia teman-teman. Dikarenakan faktor ekonomi. Maksudnya ekonomi tersebut yaitu tidak ada komunikasi dan kontrol teman-teman. Sehingga timbullah prasangka-prasangka buruk di antara keduanya. Yaitu tadi apakah boros ataupun gaya hidupnya hedon. Padahal karena tidak adanya dua unsur ini di dalam menentukan pola keuangan, yaitu teman-teman akhirnya pertengkaran teman-teman. Jadi teman-teman usahakan bagaimanapun caranya, bagaimanapun tekniknya di dalam mengatur pola keuangan, utamakan teman-teman komunikasi dan kontrol ini selalu diterapkan agar ekonomi keluarga teman-teman tetap sehat. Dan ini yang diinginkan teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan edukasi ataupun tips dari saya bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa hidup berkeluarga dengan bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dan bahagia di dunia serta kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.